hadir. Nah kan waktu itu alasannya kenapa tidak hadir, ada dua versi. Ada bilang karena menyadari ada konflik kepentingan, tapi ada alasan yang kedua karena sakit. Nah, jadi ada yang mempersoalkan, oh ini bohong nih. Terbongkar, MK temukan dugaan Anwar Usman bohong dan sengaja loloskan putusan batas usia Capres, siap-siap dipecat, Gibran batal Cawapres. Ada propaganda yang ingin mengalihkan perhatian masyarakat dari titik kerusakan di Mahkamah Konstitusi menjadi isu copras-capres belaka. Apa nanti akan terjadi ketika Mahkamah Konstitusi yang seharusnya jadi wasit dalam pertandingan malah jadi bagian dari pemainnya juga? Halo, dengar suara JJ di channel Jurnal Radio. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK menemukan dugaan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman berbohong terkait alasannya tidak ikut pada rapat permusyawaratan hakim (RPH) dalam memutus 3 perkara yang diuji di MK. Adapun 3 perkara yang dimaksud adalah terkait uji materi usia batas Capres dan Cawapres yang kemudian ditolak oleh MK. Demikian hal itu berdasarkan dugaan yang disampaikan salah satu pelapor. Dari laporan tersebut kemudian dikonfirmasi oleh MKMK terhadap para hakim konstitusi yang diperiksa. MKMK sejauh ini telah memeriksa sebanyak 6 hakim konstitusi. Pemeriksaan pertama digelar pada 31 Oktober terhadap 3 hakim, antara lain Anwar Usman, Arief Hidayat, dan Eni Nurbaningsih. Kemudian pemeriksaan tahap kedua dilakukan terhadap Hakim Konstitusi Saldi Isra, Manahan Sitompul, dan Suhartoyo yang berlangsung Rabu 1 November. Jimli menegaskan alasan Anwar Usman tidak ikut RPH ada 2 versi. Pertama, Anwar Usman menyadari tidak ikut rapat karena konflik kepentingan. Kedua, alasannya karena sakit. Adapun kronologi mengenai mangkirnya Anwar Usman dalam rapat permusyawaratan hakim RPH untuk putusan 3 perkara sebelumnya diungkapkan oleh salah satu hakim konstitusi Arief Hidayat. Lewat pendapat berbeda, dissenting opinion dalam putusan perkara nomor 90 PUU 21/2023, Arief menyampaikan 8 dari 9 hakim konstitusi menggelar RPH membahas putusan perkara nomor 29, 51, dan 55 pada 19 September 2023. Diketahui perkara nomor 29 diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia. Perkara 51 diajukan Partai Garuda dan perkara 55 dilayangkan sejumlah kepala daerah. Seluruh perkara itu sama-sama menggugat batas usia minimum Capres-Cawapres. 3 perkara tersebut kemudian disidangkan secara intens sejak 1 Mei 2023. Majelis Hakim mendengar keterangan ahli, pihak terkait, serta Presiden dan DPR untuk perkara ini. Tanpa Anwar Usman yang merupakan ipar Presiden Jokowi, RPH menghasilkan putusan tegas dan konsisten dengan sikap mahkamah dalam putusan-putusan terdahulu. Berkaitan dengan syarat usia jabatan publik merupakan ranah bagi pembentuk undang-undang yaitu DPR dan pemerintah. Karena alasan itulah, MK secara aklamasi menolak gugatan yang diajukan PSI, Garuda, dan para kepala daerah itu. Namun dalam RPH berikutnya, Arief menyebut Anwar Usman menjelaskan bahwa ia tidak ikut memutus perkara PSI, Garuda, dan para kepala daerah karena alasan kesehatan, bukan untuk menghindari konflik kepentingan, sebagaimana disampaikan Wakil Ketua pada RPH terdahulu. Dengan kehadiran Anwar, sikap Hakim Konstitusi mendadak berbalik 180 derajat, menyatakan bahwa kepala daerah dan anggota legislatif pada semua tingkatan berhak maju menjadi Capres-Cawapres meski belum 40 tahun. Lewat putusan MK nomor 90/PUU-21/2023 yang kontroversial. Kemudian atas dasar putusan MK itu diketahui jika Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka bisa mengikuti Pilpres 2024 walaupun usianya belum mencapai 40 tahun. Jadi bisa dibilang Anwar Usman di sini sengaja berbohong demi melancarkan keponakannya Gibran sebagai cawapres. Kalau sudah begini, Anwar Usman pantas diputus bersalah, entah itu kena sanksi atau dipecat. Dan tentu Gibran akan kena imbasnya. Rakyat akan berpikir ternyata benar juga ada upaya terselubung untuk memainkan konstitusi, untuk memuaskan ambisi politik.
Kekecewaan dan kemarahan akan semakin besar. Ternyata selama ini ada kong kali kong di balik layar. Bahkan kalau misalnya Gibran katakanlah mengundurkan diri dan batal jadi cawapres, tetap saja orang-orang tidak akan percaya lagi. Jejak ambisi kekuasaan yang terlihat jelas selama beberapa minggu ini sudah tidak terhapus. Topeng sudah terbuka, orang-orang sudah menilai mau mundur pun percuma. Gibran memang tidak pantas lagi menjadi cawapres. Ia wajib dipecat karena sudah membuat kegaduhan dan melanggengkan nepotisme. Bagaimana menurut Anda? Mbak, yang pertama saya jawab, mungkin tadi Mbak sudah menjawabnya sendiri, masih itu isu kan. Terima kasih ya Mbak ya. Yang untuk itu kami kan selalu terbuka, ya kan. Namun itu adalah hak dari masing-masing apakah ingin ikut masuk ke TPN atau tidak. Jadi kalau kami, saya, Mas Andi dan semuanya pasti selalu terbuka. Geger dua menteri top Jokowi, Sri Mulyani dan Basuki Hadimulyono santer dikabarkan merapat masuk ke tim pemenangan Ganjar Mahfud. Kode keras sudah dilempar, orang baik kumpul sama orang baik. Dua anggota Kagama. Ya, saya temenan sama beliau, saya bertanya banyak hal soal politik infrastruktur, saya ngaji sama beliau gitu. Soalnya Pak Bas terlihat kayak sedih gitu ya? Iya, saya juga kaget karena waktu peluk saya pertama, beliau meneteskan air mata, terus saya dipeluk kenceng sekali. Tapi beliau bersahabat dengan saya soalnya lama sekali. Sedihnya kenapa? Nggak tahu, kangen kan? Ya karena mereka melihat apa yang sudah mereka kerjakan selama ini, yang sudah mereka haturkan, serahkan semua panggung politiknya kepada presiden, ternyata malah digunakan untuk ambisi keluarganya. Halo, dengar suara JJ di channel Redaksi Jurnal. Seperti dilansir dari tribunnews.com, sejumlah menteri di Kabinet Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin disebut-sebut masuk dalam tim pemenangan Capres-Cawapres di Pilpres 2024. Bahkan menteri ada yang terang-terangan mendukung pasangan Capres-Cawapres. Terkini, dua menteri Presiden Jokowi disebut-sebut gabung dengan tim pemenangan nasional TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Mereka adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani dan juga Menteri PUPR Basuki Hadimulyono. Ketua TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD Arsyad Rashid mengatakan kabar Sri Mulyani bergabung dalam timnya masih sebatas isu. Hal ini disampaikan Arsyad merespon pertanyaan awak media mengenai isu Menteri Keuangan itu akan gabung TPN Ganjar Mahfud. Ia berkata, mungkin tadi Mbak sudah menjawab sendiri ya, itu masih isu ya. Pada 1 November 2023, Arsyad juga mengatakan pihaknya membuka pintu bagi Menteri BUMN Erick Thohir ataupun juga Basuki Hadimulyono jika ingin bergabung dalam TPN. Pernyataan ini disampaikan Arsyad terkait pertemuan Ketua Dewan Pakar TPN Ganjar Mahfud, Sandiaga Uno dengan Erick Thohir beberapa waktu lalu, juga Ganjar bersama Menteri Basuki. Namun Arsyad menyerahkan sepenuhnya kepada Erick Thohir, Sri Mulyani ataupun Basuki apabila ingin bergabung dengan TPN Ganjar Mahfud. Ia berkata, kami kan selalu terbuka ya, namun itu adalah dari masing-masing apakah ingin ikut ke TPN atau tidak. Jadi kalau kami, saya, Mas Sandi dan semuanya pasti terbuka. Selain Sri Mulyani, tokoh lain yang sempat dikabarkan merapat ke TPN Ganjar Mahfud adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono. Isu ini bergulir pasca adanya beberapa video yang seakan memposisikan Pak Bas bakal segera masuk TPN Ganjar Mahfud. Sebelumnya juga sempat viral foto Ganjar yang berpelukan dengan Basuki. Ganjar mengatakan Pak Bas bahkan sampai menangis ketika beliau bertemu dirinya saat membahas terkait infrastruktur. Namun sejauh ini tidak ada konfirmasi apakah Basuki Hadimulyono sudah atau akan merapat ke kubu TPN Ganjar Mahfud. Capres Ganjar mengungkapkan momen akrab saat berpelukan dengan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono. Ganjar menyebut dalam momen itu Basuki tiba-tiba meneteskan air mata. Kata Ganjar pada 30 Oktober, ya saya juga kaget ya karena waktu peluk saya pertama kali beliau meneteskan air mata terus saya dipeluk kencang sekali. Ganjar pun saat itu mengaku kaget, ia mengaku langsung menenangkan Pak Basuki. Saat ditanya alasan Basuki sedih, Ganjar menjawab singkat, ia menduga Basuki sedih lantaran kangen kepadanya. Ganjar berkata, tapi saya sebenarnya mas tenang, saya ini mau konsultasi soal infrastruktur gitu ya. Tapi beliau bersahabat dengan saya soalnya lama sekali. Gak tahu, mungkin dia kangen kali ya. Lantas apa yang Ganjar dan Basuki bicarakan dalam pertemuan itu? Kata Ganjar, obrolan antara dua anggota Kagama. Saya temenan sama beliau, saya bertanya banyak hal soal politik infrastruktur. Saya ngaji sama beliau.
Sebelumnya, Ganjar membagikan momen keakrabannya dengan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono. Keduanya bersalaman dan saling berpelukan. Seperti dilihat detik.com, Senin 30 Oktober, momen itu dibagikan Ganjar di akun Instagramnya Minggu 29 Oktober. Ada dua foto yang diunggah Ganjar. Ganjar tampak mengenakan kemeja hitam, Basuki memakai kemeja putih. Foto pertama memperlihatkan keduanya saling berpelukan dan di foto lainnya keduanya bersalaman. Ganjar lantas menuliskan keterangan di postingannya itu. Ganjar mengaku dia dan Basuki saling merindu dan akan selalu berjalan bersama. Tulis Ganjar, saling merindu dan akan selalu berjalan bersama sambil menyisipkan emoji hati. Diketahui Basuki dinyatakan sebagai kader PDIP, Basuki kerap hadir di beberapa acara PDIP. Apakah ini adalah sinyalemen kuat Pak Bas bakal gabung di TPN Ganjar Mahfud? Ya semoga saja. Dua menteri top Jokowi, Sri Mulyani dan Basuki Hadimulyono, memberikan kode keras merapat ke kubu Ganjar. Jadi tunggu apa lagi? Sekumpulan orang baik dengan niat baik untuk Indonesia lebih baik. Kurang apa lagi? Orang baik jelas pilih orang baik. Bagaimana menurut Anda?